Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online Sejarah Peminatan SMA Negeri 2 Kebumen kelas 10 IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sekalian, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka Ibu berharap kalian tetap menerapkan protokol COVID-19. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai peradaban awal manusia Indonesia. Nah, KD yang akan kita bahas adalah KD 3.10, yaitu menganalisis kehidupan awal manusia Indonesia dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia masa kini serta bagi dunia dalam aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan dipersiapkan UKBM, buku paket pada hari ini, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning secara online. Diharapkan nanti anak-anak dapat menarik sebuah kesimpulan dari hasil analisa mengenai keterkaitan kehidupan awal manusia Indonesia pada aspek kepercayaan, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. Nah, diharapkan dengan demikian anak-anak dapat menerapkan, menghayati, mengamalkan ajaran agama yang kalian anut, serta mengembangkan sikap peduli, jujur, bertanggung jawab, sehingga nanti anak-anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Nah, sekalian, di layar Ibu tampilkan mengenai peta konsep pembelajaran pada hari ini. Nah, peta konsep yang akan Ibu bahas pada hari ini, yang pertama kita nanti mempelajari mengenai periodisasi kehidupan awal masyarakat Indonesia. Nah, di semester 1 kita sudah belajar mengenai periodisasi. Nah, nanti kita menerapkan pada hari ini bagaimana periodisasi perkembangan kebudayaan awal masyarakat Indonesia. Ya. Nah, setelah itu nanti akan kita bahas mengenai perkembangannya, bagaimana pengaruh budaya Bakson Huabin, kebudayaan Dongson, dan kebudayaan Sahwin terhadap kebudayaan asli masyarakat Indonesia. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai hubungan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan yang berkembang. Anak-anak sekalian, periodisasi kebudayaan masyarakat di Indonesia pada masa pra-aksara, karena kita membahas mengenai periodisasi awal, berarti yang kita bahas secara periodisasi adalah masa pra-aksara. Nah, secara coraknya ya, periodisasi masyarakat pra-aksara itu dibedakan dalam 3 periode. Jadi kalau dilihat dari coraknya dibedakan menjadi 3 periode. Yang pertama, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian yang kedua, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa bercocok tanam. Dan kemudian bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa perundagian. Perundagian adalah masa apa? Betul, pertukangan, ketika mereka sudah mulai bisa membuat alat-alat ya. Kemudian dilihat dari teknologinya, periodisasi zaman pra-aksara itu dibedakan menjadi zaman batu dan zaman logam. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana teknologi pada zaman batu dan bagaimana periodisasi teknologi pada zaman logam. Nah, di semester 1 kalian sudah mempelajari pada sejarah Indonesia bahwa sejarah teknologi pembuatan batu, periodisasinya dibedakan menjadi Paleolitikum, yaitu pada masa batu tua, kemudian Mesolitikum pada masa batu tengah, dan Neolitikum. Nah, di antara zaman batu dengan zaman logam nanti muncul yang disebut zaman megalit, yaitu zaman di mana hasil-hasil budaya yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia
berbentuk batu yang fisiknya itu adalah batu besar ya. Kemudian pada zaman logam nanti kita mendapatkan pengaruh dari budaya Dongson. Karena pada zaman logam di Indonesia tidak ditemukan bentuk peninggalan berupa zaman tembaga atau benda-benda tembaga. Jadi benda-benda yang ditemukan di Indonesia itu hampir semuanya pada awalnya ditemukan dengan bahan perunggu. Sehingga kita tidak mengenal zaman tembaga. Nah, kebudayaan selanjutnya secara periodisasi kita menemukan benda-benda yang terbuat dari besi. Ibu tunjukkan corak kehidupan masyarakat praaksara. Tadi di depan di konsep peta konsep itu kita melihat corak kehidupan masyarakat praaksara. Bagaimana sih corak kehidupan masyarakat Indonesia pada awal perkembangannya gitu ya. Nah, corak kehidupan masyarakat pada masa praaksara itu dapat dilihat satu ya, dilihat dari polanya. Jadi periodisasinya dibagi tadi menjadi masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan, masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat perundagian ya. Nah, di tabel ini Ibu tunjukkan mengenai polanya. Pola masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan ini tergantung alam. Sementara ketika mereka sudah mulai bercocok tanam, mereka sudah menghasilkan makanan sendiri. Artinya mereka sudah bisa memproduksi makanan dengan cara menanam. Nah, dalam perkembangan selanjutnya pada masa perundagian, mereka menghasilkan alat-alat yang berkaitan dengan alat-alat pertanian. Jadi mereka sudah bisa menghasilkan alat-alat yang dicetak ya. Misalnya cangkul yang dicetak dengan menggunakan logam ya. Kemudian mereka juga bisa membuat alat-alat tembikar yang sebelumnya alat-alat itu berasal dari tanah liat. Pada masa perundagian ini mereka sudah bisa mencetak dengan menggunakan logam ya. Maka muncullah ada nekara perunggu ya, kemudian alat-alat mungkin alat-alat dapur yang terbuat dari logam ya. Nah, dilihat dari aspek sosial. Dilihat dari aspek sosial, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, mereka masih berkelompok dalam kelompok yang kecil dan mereka masih nomaden. Nomaden itu masih berpindah-pindah, betul. Nah, dalam perkembangan selanjutnya ketika mereka sudah mulai menetap ya, mereka sudah mulai menetap, maka mereka sudah mulai bercocok tanam. Nah, pada aspek sosial ketika mereka bercocok tanam dan menetap, hubungan antar kelompok ini sudah mulai besar ya. Jadi muncul pedukuhan ya, mungkin di desa kalian ada pedukuhan ya, kemudian ada RT RW, kemudian ada kelurahan. Nah, ini perkembangan dari aspek sosial ketika mereka mulai bercocok tanam dan menetap. Nah, bagaimana perkembangan selanjutnya ketika mereka sudah pada masa perundagian, maka kelompok-kelompok ini berkembang lebih besar sampai dengan sekarang ya. Kemudian bagaimana alat-alatnya? Di sini Ibu tunjukkan contoh alat-alat yang dipakai pada masyarakat awal di Indonesia ketika mereka berburu dan mengumpulkan makanan, yaitu ada kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, kemudian ada alat serpih ya, dan alat-alat yang berasal dari tulang. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika mereka sudah mulai bercocok tanam, muncullah pengaruh budaya yang berasal dari Bakson Hwabin. Nah, pengaruh Bakson Hwabin ini nanti menghasilkan alat-alat yang kemudian dikenal sebagai kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, selain itu ada mata panah, gerabah, perhiasan, dan beliung persegi. Dalam perkembangan selanjutnya ketika mereka sudah masuk masa perundagian, alat-alat yang dihasilkannya di sini Ibu tunjukkan ada nekara perunggu ya, kemudian ada kapak perunggu, bejana perunggu, arca perunggu, dan hampir semuanya terbuat dari alat-alat yang berasal dari logam ya. Nah, bagaimana kepercayaan mereka? Perkembangan kepercayaan pada masa awal ketika mereka berburu dan mengumpulkan makanan,
mereka masih belum mengenal konsep kepercayaan. Jadi mereka masih mengenal ada kekuatan di luar kekuatan mereka. Misalnya ketika mereka melakukan perjalanan, ketika hujan ya, kok bisa hujan, kemudian ada anggota keluarga yang sakit, meninggal, mereka merasa oh ada kekuatan lain ya yang menyebabkan salah satu anggota keluarga meninggal gitu ya, atau sakit dan lain-lain. Nah kemudian ketika mereka mulai menetap ya, karena kehidupan mereka sudah mulai menetap, mereka sudah mulai bercocok tanam, maka pemikiran terhadap konsep kepercayaan sudah mulai berkembang. Maka mereka memikirkan ya kekuatan lain di luar kekuatan manusia, yang kemudian mereka merasa bahwa kekuatan lain itu adalah roh nenek moyang yang sudah meninggal. Maka muncullah konsep nanti yang disebut konsep animisme. Nah konsep animisme, dinamisme ini nanti berkembangnya pada masa bercocok tanam ya, dan berlanjut pada masa perundakian. Nah di bidang seni, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, mereka ketika semi nomaden tinggal di goa-goa, mereka merasa harus mereka harus membuat tameng ya, membuat tameng supaya tidak ada roh yang mengganggu. Maka mereka membuat gambar-gambar di tembok-tembok goa. Nah nanti konsep ini berkembang, jadi seni yang semula hanya berupa coretan di dinding gua berkembang menjadi bangunan megalit, dan nanti berkembang menjadi seni pembuatan logam. Contoh budaya awal pada masa batu tua, yaitu di sini kita tampilkan benda-benda yang berupa kapak genggam dan alat-alat serpi. Pada masa Paleolitikum, di mana tadi Ibu tampilkan mengenai budaya kapak genggam dan alat-alat serpi. Nah, pada masa selanjutnya muncul budaya yang masuk berasal dari Bakson Huabin. Nah, di peta ini ada beberapa titik ya yang Ibu tampilkan dengan tanda ada Bakson Huabin, kemudian ada Sahwin, dan ada Dongson. Di buku sejarah peminatan mengenai kebudayaan awal masyarakat Indonesia, jadi pada masa perkembangan setelah Paleolitikum, yaitu pada masa Mesolitikum, datanglah bangsa-bangsa yang disebut Diotro Melayu. Nah, bangsa Diotro Melayu yang berasal dari daratan tinggi Yunan ini diperkirakan mereka membawa budaya Bakson Huabin. Nah, budaya Bakson Huabin yang mereka bawa menghasilkan yaitu kebudayaan yang disebut kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, bagaimana bentuk peninggalan yang berupa kapak persegi dan kapak lonjong? Berikut Ibu tunjukkan gambar. Anak-anak yang Ibu banggakan, peradaban awal Indonesia pada periodisasi selanjutnya dikenal sebagai periodisasi peradaban Mesolitikum. Nah, pada masa ini masuklah budaya Bakson Huabin yang dibawa oleh penduduk yang berasal dari dataran tinggi Yunan di Asia. Nah, mereka disebut bangsa Proto Melayu dan membawa budaya kapak persegi dan kapak lonjong. Gambar-gambar dari kapak persegi dan kapak lonjong Ibu tunjukkan di sini, yaitu berupa kapak yang bentuknya persegi dan menyebar di wilayah Indonesia Barat. Kemudian kapak lonjong yang bentuknya segitiga menyebar di kepulauan Indonesia bagian timur. Nah, dalam perkembangan selanjutnya kemudian datanglah bangsa-bangsa yang disebut bangsa Diotro Melayu. Mereka membawa budaya selanjutnya yang mereka bawa berasal dari Dongson. Salah satunya adalah budaya perundakian atau pembuatan alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, antara masa Mesolitikum, Neolitikum, dan perundakian ada beberapa budaya yang disebut budaya megalit. Nah, budaya megalit ini contohnya adalah sarkofagus, kemudian ada menhir, ada dolmen, dan semuanya berkaitan dengan pemujaan
konsep pemujaan batu besar. Ini adalah contoh gambar-gambar budaya megalit yang terdiri dari menhir, kemudian ada dolmen, ada sarkofagus, ada punden berunda, paruga, dan lain-lain. Contoh-contoh budaya yang dibawa oleh bangsa Deutero Melayu yang berasal dari budaya Dongson adalah budaya pembuatan logam. Nah, budaya pembuatan logam di sejarah wajib kemarin Ibu memberikan materi bagaimana teknik-teknik pembuatan yang disebut teknik bivalve dan silverdo, menghasilkan alat-alat cetak logam yang terdiri dari logam tembaga dan logam perunggu serta logam besi. Nah, di Indonesia kita tidak mengenal peninggalan yang berupa tembaga. Hampir sebagian besar peninggalan logam di Indonesia merupakan peninggalan yang terbuat dari perunggu dan terbuat dari besi. Ini adalah contoh-contoh gambar peninggalan yang berbentuk logam perunggu. Bagaimanakah pengaruh budaya awal terhadap budaya masyarakat Indonesia pada masa sekarang, ya? Nah, kalau tadi pada masa bercocok tanam dihasilkan alat-alat yang terbuat dari baik dari batu maupun dari logam yang hampir semuanya berkaitan dengan pertanian. Bentuk-bentuk alatnya menyerupai kalau sekarang dalam perkembangan masa kini berbentuk cangkul, ya. Kemudian ada kapak mungkin, kemudian alat-alat untuk mengerjakan sawah. Nah, pada saat ini anak-anak bisa memperhatikan alat-alat pertanian yang digunakan oleh petani di Indonesia, terutama mungkin kalian bisa mengamati para petani di Kebumen. Nah, alat-alat pertanian ini merupakan perkembangan dari kebudayaan awal pertanian atau bercocok tanam di Indonesia. Nah, bagaimana dengan kehidupan sosial budaya masyarakat selain yang berkaitan dengan pertanian? Kalau dilihat pada sistem sosial masyarakat di lingkungan Kebumen saja misalnya, ya, tata kota hampir di setiap kota di wilayah Jawa ini memiliki konsep tata kota yang dikembangkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia pada peradaban awal di Indonesia, di mana setiap kota memiliki sistem tata kota yang disebut Macapat yang terdiri dari pembagian sesuai dengan arah mata angin. Jadi pusat kota itu terdiri dari satu tempat yang disebut alun-alun. Kemudian di sekitar alun-alun itu terdapat tempat-tempat yang sangat strategis bagi pemerintahan. Kalau dulu ada rumah kepala suku, kemudian dalam perkembangan selanjutnya sekarang rumah kepala suku itu ditempati atau berdirilah rumah kepala daerah. Kalau di Kebumen ya ada rumah bupati. Kemudian di salah satu tempat di bagian barat biasanya pada awal peradaban di Indonesia ditempatkan tempat pemujaan untuk roh nenek moyang. Misalnya ada menhir, ada sarkofagus, ya. Dalam perkembangan sekarang karena agama yang dianut oleh masyarakat sebagian besar adalah Islam, maka tempat yang dulunya dipakai sebagai pemujaan roh nenek moyang pada masa Hindu-Buddha kemudian berubah menjadi pemujaan terhadap dewa. Nah, ketika Islam masuk, tempat ini kemudian berakulturasi dengan budaya Islam dan didirikanlah tempat ibadah yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, ketika kolonial masuk ke wilayah Indonesia, tempat ini biasanya ditambahkan atau beberapa tempat kemudian digantikan dengan tempat ibadah agama yang sesuai dengan kolonial, misalnya gereja. Nah, coba perhatikan pusat kota di Kebumen, di dekat alun-alun kita menemukan masjid, tapi agak jauh sedikit kita akan menemukan gereja. Nah, ini menunjukkan bahwa ada bentuk akulturasi pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikaitkan dengan perkembangan budaya, ya. Kemudian di salah satu sisi mata angin biasanya ditempatkan pasar, ya. Kalau di Kebumen ini pasar bergeser ke wilayah Mertokondo pasarnya. Ada beberapa kota yang karena perkembangan zaman kemudian pasar ini bergeser agak menepi. Kemudian di salah satu sudut pasti ada yang disebut penjara, ya. Dulu pada saat awal perkembangan kebudayaan Indonesia,
Biasanya kepala suku menempatkan tempat penjara ini untuk menghukum bagi mereka yang melanggar adat. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya pada masa Hindu-Buddha, tempat ini dipakai untuk memberikan hukuman pada orang yang bersalah. Kemudian pada masa Islam juga begitu. Nah, dalam perkembangan selanjutnya ketika kolonialisme memasuki Indonesia, tempat ini kemudian didirikan penjara. Di Kebumen masih bertahan penjaranya di tengah kota, tapi untuk beberapa kota besar di Indonesia penjara ini kemudian beralih ke daerah lebih pinggir ya. Kemudian setelah ada rumah kepala suku dan berkembang menjadi rumah bupati, kemudian tempat untuk pemujaan nenek moyang berkembang menjadi tempat ibadah, kemudian ada pasar, kemudian di sekitar alun-alun ada penjara, maka di situ juga tempat mengatur pemerintahannya. Kalau di Kebumen itu ada kantor Sekda misalnya. Nah, dulunya itu dipakai untuk tempat pengatur pemerintahan bagi kepala suku. Kemudian pada masa Hindu-Buddha dipakai untuk mengatur pemerintahan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Demikian pula pada masa kerajaan Islam. Dan sekarang tempat itu dipakai sebagai pemerintahan administrasi sebuah daerah. Kalau Kebumen ya administrasi pemerintah daerah Kebumen. Begitu ya anak-anak. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.